Ada di proyek kedua untuk saya survei. Tadi kita udah ada di Sempidi, sekarang ada di Dalung. Namanya Klinik Kulhan Pharma. Kita lihat bagaimana hasil survei hari ini. Kita ketemu dengan Pak Dr. Sumadi dulu ya. Ya Nika, oke. Siap. Nah, lalu untuk ini akses kliniknya harus dipisah. Pasal di sini saya buka. Di sini, ini sebagai akses klinik pertamanya. Klinik pertama. Ya. Siap. Di sini akan kita jadikan ruang Tunggu. tunggu. Oke. Sebetulnya kalau seandainya ini bisa untuk apa namanya untuk dokter gigi kan cukup sudah di dokter gigi ya. Bisa juga. Kita pakai setengahnya. Ini kan di sini. Oke, bisa. Ruang tunggunya di sini aja nanti berarti. Kan gitu kan? Oke. Kan di sini. Jadi bukanya ke sini nanti. Ini ruang. Ini kan. Ini masalahnya bukan sekedar ini loh. Partisi nih, oke. Kalau ini pintunya dibawa ke situ. Ya, dibawa ke situ. Oke. Kan berarti itu ruang tunggu. Sendiri jadinya, jadinya Ya. sendiri nih kayak. Di sini buatin gini, ini buka nih ini ya. Buatin counternya. Cukup dah. Sesimpel itu pikiran saya. Di sini. Konter hadap sana, ini konter untuk sini. Iya. Iya. Hadap sini. Jadi Siap. kita efisien juga ini. Oke. Apa namanya? Pemanfaatan efisien. ruangnya. Ya, pemanfaatan ruang. Oke, akhir dari konsultasi dengan Dokter Sumadi ya. Jadi beliau udah mau pulang tuh di sana sama istrinya. Jadi ada dua apotek. Dua klinik Nurjaya satu dan klinik Kulhan. Jadi ini lumayan terkenal di sini di daerah Dalung ya untuk kesuburan, urusan KB, dokter gigi dan segala macam. Memang kalau yang di sini lebih simpel daripada yang di Nurjaya. Yang di Nurjaya memang karena bangunannya sudah lama, kita bakal sesuaikan kembali. Nanti kita cek lagi. Karena saya udah ada kontak person orang yang bertanggung jawab nanti untuk dihubungi kalau kita mau ke sini untuk kita cek ulang lagi. Oke teman-teman, kita lihat dan lihat progresnya bagaimana. Bahwa itu kan mau jadi area tunggu, jadi dikasih partisi, kemudian baru ada ruang dokter gigi, dokter gigi gitu. Jadi sudah ada sekat nanti kan ya. Oke, udah selesai pengukuran di klinik Kohlen. Sekarang lanjut ke kantor. Bung, aman ya? Oke teman-teman semua, kita udah dapat input yang banyak dari Dr. Sumadi dan pihak manajemen Kulhan. Jadi dari pihak kita, dari Gauri Art Division Studio, sudah mengukur ulang ke lapangan, yaitu dipimpin oleh Pak Agung Wicaksana selaku pimpinan proyek nanti ke depannya di proyek ini, didampingi oleh wakil dari Gauri untuk bagian interior yaitu Ibu Yuni. Jadi hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah renovasi, memang kita tidak bisa segampang membuat desain baru ya. Kita harus adaptasi dengan kondisi di lapangan. Jadi kita mengukur ulang setiap bagian di sana agar nanti ke depannya memudahkan proses renovasi klinik tersebut. Itu hal yang pertama yang kita siapkan, jadi pengukuran. Berikutnya yang kedua, kita mempresentasikan. Nah teman-teman, kita akan memperlihatkan bagaimana video presentasi di Puri Bunda Denpasar, karena dari klinik Kulhan ini merupakan klinik yang dimiliki oleh Dr. Sumadi selaku owner dari shareholder dari pihak Puri Bunda Denpasar. Jadi di sini kita membahas tentang desain yang sudah kami siapkan. Jadi kita siapkan di sini. Di sini juga saya menghadirkan Subkon selaku pihak pelaksana nanti. Kita punya 3 kontraktor di sini. Yang pertama kita punya pemborong dari interior yaitu K2 Custom dipimpin oleh Pak Bayu Pati.
Tapi beliau tidak hadir di sini karena yang kita bahas yang lebih penting untuk awal project adalah bagian fisik dan MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Untuk bagian fisik kita hadirkan Pak Yogi di sini selaku pimpinan renovasi fisiknya. Untuk di bagian kelistrikan, pemipaan dan bagian instalasi segala macam di sana dipimpin oleh Pak Putu. Jadi di sini kita berdiskusi mengenai desain final yang akan kita terapkan. Memang banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di sini, seperti kebutuhan untuk organisasi ruang, bagaimana sistem sirkulasi dan penataan yang harus proper atau baik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenapa renovasi ini berlangsung atau diadakan oleh pihak Kulhan? Dengan tujuan untuk menyelaraskan kebutuhan dari pemerintah terhadap klinik-klinik yang ada di Bali khususnya. Jadi dari pihak pemerintah menyarankan jika sebuah klinik itu memiliki pelayanan yang terpisah untuk publik dan untuk bagian yang spesialis. Jadi ini benar-benar sebuah aturan yang harus diikuti agar nanti ke depannya sistem ini benar-benar sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya pengguna PBCS atau pengguna pasien yang khusus atau spesialis. Itu untuk diskusi yang kita bahas untuk rapat di Puri Bunda. Dan untuk output design, inilah output design terakhir yang sudah disetujui oleh pihak mereka. Jadi teman-teman bisa perhatiin untuk di bagian interior, terutama untuk bagian pencahayaan, untuk penataan warna dan komposisi kita sudah sesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi kasir sudah kita bikin untuk kasir atau counter yang baru untuk bagian BPJS. Pasien umum ini udah kita atur, dan untuk ruang tunggunya udah kita persiapkan. Kurang lebih seperti ini desainnya, bisa diperhatikan. Oke, untuk tahap terakhir yaitu tahap ketiga di sini adalah bagian yang paling penting. Setelah desain udah kita sepakati, kita akhirnya menuju ke final di bagian paling akhir untuk menyetujui proses kerja dan penandatanganan kontrak. Teman, hari ini Senin tanggal 31 ya, kita menuju bulan kedua di tahun 2022, dan besok itu hari raya Imlek ya. Jadi hari Senin akhir bulan Januari kita akan sign kontrak dengan tim klinik Kulhan. Jadi karena kita ada 2 project dengan mereka, yaitu klinik Nurjaya dan klinik Kulhan milik dari Dr. Semadi. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah Kulhan sesuai dengan kondisi yang memang lebih urgent. Kondisinya memang ramai banget di sini, kita perlu mengikuti aturannya. Kita lihat gimana progresnya ya. Jadi di rapat terakhir ini kita adakan di Kulhan langsung. Dari Dr. Sumadi sudah hadir dan owner representatif di sini dilakukan atau diwakili oleh Ibu Ami. Ibu Ami nanti yang akan bertanggung jawab untuk proses pengerjaan renovasi di lapangan. Kita sudah diskusi bagaimana tahap pekerjaannya, karena di sini klinik tersebut merupakan klinik yang siaga selalu ya. Kalau bisa dibilang hampir 24 jam ya. Untungnya ada bagian waktu kerja yang masih kita bisa gunakan untuk renovasi. Jadi kita putuskan untuk pekerjaan renovasi ini adalah di malam hari. Lumayan ribet nanti malam-malam. Karena di bagian kerja malam ini pengalaman saya ya, banyak hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Sistem kerja, alat-alat kerja, dan kebersihan. Karena di klinik saya yakin semuanya harus serba hygiene atau bersih dan aman. Jadi pihak tim Gauri nanti akan menjaga untuk proses lemburannya di sini. Dan setelah sign kontrak ini berjalan, proyek akan diterapkan. Kita juga bakal sign kontrak dulu sebelum start kerja, yaitu dengan pihak subkon. Kita hadirkan ke studio. Di sini proses tanda tangan sudah kita langsungkan. Dari pihak K2 Custom sudah hadir dari Pak Bayu Pati. Dan untuk project subkonnya di bagian MEP dan bagian fisik itu diwakili oleh Pak Putu. Jadi 2 hal ini kita jadikan satu, bagian fisik dan MEP. Kita sudah sign kontrak dan siap untuk memulai proyek ini. Oke, kurang lebih teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video pertama dari renovasi Kulhan. Kita bakal lihat bagaimana proses selanjutnya untuk proses lapangan dan finishing total untuk renovasi Kulhan di video kedua dari renovasi proyek Kulhan. Thank you for watching and stay tuned on Gauri Art Division Studio channel. Kita lihat gimana hasilnya nanti.